Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira Anda sepakat dengan dua hal yang saya renungkan dari percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang mengikutinya. Yang pertama, pertanyaan Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan, adalah pertanyaan orang yang mengukur keselamatan sebagai suatu prestasi, sebagai suatu reward atas usaha yang ia lakukan, dan juga yang menampakkan kekhawatiran, kegelisahan akan keselamatan itu sendiri. Itu mirip dengan pertanyaan dalam skala kecil para siswa di kelas matematika yang pernah saya ampu. Romo, apa gunanya matematika dalam hidup dan kenapa matematika begitu sulit? Bagi saya tidak. Tapi pertanyaan itu menampakkan bahwa ada kecemasan akan masa depan dan ada pandangan dasar bahwa ada pandangan yang mendasari bahwa keselamatan atau keberhasilan adalah semata-mata usaha kita sendiri. Dan yang kedua, jawaban Tuhan Yesus memberikan kepada kita sudut pandang yang baru, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah, dan bahwa bukan tugas kita untuk mencari hasilnya. Hasil akhir adalah anugerah semata. Yang perlu kita lakukan adalah mengusahakan apapun juga. Jadi daripada menjawab berapa sedikit sajakah orang yang diselamatkan, daripada menjawab ya hanya sedikit, atau enggak banyak, atau kalau mau lebih eksak 75% dan 25%, 50% dan 50%. Daripada menjawab begitu, Tuhan Yesus mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Suatu nasihat untuk tidak memikirkan, tidak berkonsentrasi pada hasil, melainkan pada proses, untuk menyadari bahwa hasil akhir pada dasarnya adalah anugerah Allah. Dan proses apa yang harus dilakukan, dialami atau dijalani agar kita diperkenankan mengalami anugerah itu? Saya juga tidak dapat menjelaskannya, tidak juga dapat memberikan tips ini atau itu, harus begini, harus begitu. Berdoa rosario setiap hari 3 kali, belum tentu juga. Koronka jam 3 siang, belum tentu juga. Apalagi segala macam bentuk, belum tentu juga. Apa yang membuat kita berlayak untuk mengalami keselamatan dari Allah? Saya kira saya mau memberikan gambarannya dalam kisah berikut ini. Judulnya 5 orang rahib. Permintaan yang mendesak dari lama di selatan. Lama itu sebutan untuk kepala biara Buddha. Sampai kepada lama agung di utara. Ia meminta seorang rahib yang bijak dan suci untuk membimbing hidup rohani para calon rahib. Setiap orang heran bahwa lama agung mengirimkan sampai 5 orang. Orang yang bertanya-tanya dijawabnya demikian, masih untung jika salah satu saja dari 5 rahib itu akhirnya sampai kepada lama di selatan. Para rahib itu sudah menempuh perjalanan selama beberapa hari. Ketika seorang kurir menghampiri mereka, katanya, "Imam, di desa kami meninggal, kami membutuhkan seorang pengganti." Desa itu rupanya makmur dan menarik, lagi pula penghidupan imam amat terjamin. Salah seorang rahib merasa terdorong untuk menggembalakan umat. "Aku bukan murid Buddha sejati," katanya,
kalau aku tidak tinggal di sini untuk melayani mereka. Maka ia tidak melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di istana seorang raja yang tertarik kepada salah seorang rahib. "Tinggallah di sini," kata raja, "dan aku akan memberikan puteriku kepadamu. Jika aku mati, engkaulah yang akan mengganti aku menduduki takhta kerajaan." Hati rahib itu tertarik pada sang putri yang cantik dan pada tahta kerajaan. Ia berkata, "Apakah ada kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan peri kehidupan rakyat di sini daripada menerima kedudukan raja? Aku bukan murid Buddha sejati kalau aku tidak menerima kesempatan ini untuk mengabdi agama." Ia tidak berjalan terus. 3 orang yang masih sisa meneruskan perjalanan. Pada suatu malam di sebuah daerah pegunungan, mereka menginap di sebuah gubuk yang hanya didiami oleh seorang gadis. Ia menerima mereka dengan ramah. Ia bersyukur kepada Tuhan karena ia telah mempertemukannya dengan para rahib ini. Orang tua gadis itu dibunuh perampok dan ia tinggal sendirian penuh ketakutan. Di pagi harinya, pada waktu mereka mau berangkat, seorang rahib berkata, "Aku akan tinggal bersama gadis ini. Aku bukan murid Buddha sejati kalau tidak berbelas kasih pada sesama." Ia orang ketiga yang berhenti. 2 orang sisanya akhirnya tiba di sebuah kampung kaum Buddha. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa semua penduduk meninggalkan agamanya dan kini ada di bawah pengaruh seorang guru Hindu. Rahib yang seorang berkata, "Demi umat yang malang ini dan demi Buddha, aku harus tinggal di sini dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar." Dialah orang terakhir yang berhenti. Rahib yang kelima akhirnya sampai di biara lama di selatan. Bagaimanapun juga, Lama Agung dari utara itu memang benar. Masih untung jika salah satu dari 5 rahib itu akhirnya sampai kepada Lama di selatan. Beberapa tahun yang lalu aku bertekad mencari Tuhan. Berkali-kali aku berhenti di jalan. Selalu maksudku sangat mulia, untuk memperbarui ibadah, untuk merombak susunan gereja, untuk meningkatkan tafsir kitab suci, untuk membuat teologi lebih berarti bagi orang zaman kita. Sayang, lebih mudah menenggelamkan diri dalam karya keagamaan, dalam karya apapun, daripada bertahan terus mencari Tuhan. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Mungkin sama dengan berjuang untuk terus-menerus mencari Tuhan. Proses yang tidak pernah berhenti sampai kita mengalami, menurut bahasa Santo Agustinus, "Hatiku belum tenang sebelum aku beristirahat dalam Engkau, ya Tuhan." Dan sebenarnya itulah jalan keselamatan saat kita dikenal oleh Allah, dipanggil dengan nama kita, dan mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Dengan cara itu, kita mengalami kebenaran bait pengantar Injil. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," sabda Tuhan. "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin.